Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada pagi hari ini kita akan memulai ya melanjutkan materi pembelajaran kita ya tentang metodologi riset ya. Jadi di dalam metodologi riset ini ya di antara yang harus kita lihat ya seperti yang sudah kita bahas kemarin ada setidak-tidaknya 3 bagian penelitian, yaitu penelitian deskriptif murni, ya, kemudian penelitian deskriptif korelasional atau yang lebih familiar kita kenal dengan analitik, dan yang ketiga adalah eksperimental. Ya. Kemudian ketika kita berhadapan dengan penelitian deskriptif korelasional, ya, atau penelitian analitik, maka kita dihadapkan kepada hasil ya bivariat atau multivariat. Ya, bivariat atau multivariat itu kita mengenal istilah tabel silang ya atau crosstab. Ya, tabel silang atau crosstab yang ada di dalam penelitian analitik ya atau penelitian deskriptif korelasional itu harus diperhatikan ya besar sampel untuk tabel silang ya. Jadi sampel yang kita gunakan untuk tabel silang itu ada persyaratannya ya. Yang pertama, untuk perhitungan persentase kita udah bahas kemarin ya. Di samping ada distribusi frekuensi dengan nilai F kecil, kemudian juga ada nanti nilai persentase, di mana nilai persentase itu merupakan perbandingan antara nilai frekuensinya dibandingkan dengan nilai populasinya dikali dengan 100%, ya, itu adalah nilai persentase. Di dalam perhitungan persentase ini, itu besar sampel minimal dibutuhkan dapat dihitung dengan membagi 50 dengan proporsi terkecil dalam kategori, ya, sehingga nanti variabel di dalam variabel independennya. Artinya nanti ketika kita menggunakan perumusan ini, itu jumlah kasus kurang dari 50 itu menyebabkan derajat kemaknaan reliable dan kesimpulan dapat ditarik bias. Jadi kalau populasinya kurang dari 50, nah itu nanti akan bermasalah. Ya. Jadi kalau nanti saudara ingin melakukan penelitian kebidanan menggunakan crosstab ya atau tabel silang, itu usahakan ya paling kecil itu nilai sampel atau sampel yang diambil itu adalah 50 responden. Ya, ingat ya. Jadi kalau misalnya penelitiannya hubungan ya atau penelitiannya faktor-faktor yang berhubungan atau faktor-faktor yang mempengaruhi nanti ketika saudara mengkaji dan hasilnya adalah dalam bentuk crosstab atau tabel silang, maka pastikan sampelnya itu paling kecil 50 orang responden ya. Itu yang pertama. Maka di dalam perumusannya kita mengenal rumus N itu ya adalah 50 per P ya. P itu adalah 0,5 ya. 50 per 0,5 berarti setengah berarti 100 ya populasinya. Jadi populasinya 100, sampelnya adalah paling kecil itu adalah 50. Oke ya, paham ya? Jadi nanti ingat ya ketika kita melakukan penelitian kebidanan menggunakan crosstab atau tabel silang, sampel minimal itu adalah 50. Ya, dan populasi paling kecil itu adalah 100 ya, 100 orang responden ya, sehingga nanti kita bisa mengambil sampelnya itu ya 50 paling kecil, pasti di atas 50 itu ya kalau seandainya nilai populasinya 100 orang ya, seperti itu. Yang kedua, jumlah kasus dalam satu sel ya, oke, saya coba buka dulu apa ya, tablet ya. Jadi yang dimaksud di sana jumlah kasus dalam tabel silang, jadi pada masing-masing selnya itu diharapkan tidak lebih kecil dari 5. Jadi masing-masing sel yang ada di dalam tabel silang itu angka yang ditunjukkan itu tidak boleh kecil dari 5. Jadi paling kecil itu adalah 5 ya. Maka sehingga nanti besar sampel itu dihitung dengan membagi 5 dengan perkalian antara proporsi berarti adalah F-nya, frekuensinya, dengan variabel independen ya dan dengan variabel dependennya, sehingga nanti kalau seandainya pendidikan 5% ya dengan pemakaian kontrasepsi misalnya 12% berarti N-nya itu adalah 5 dibagi dengan 0,05 adalah pendidikan, kemudian kontrasepsinya adalah 12%, sehingga nanti kalau kita dapat maka N sampelnya ini yang bisa kita dapatkan sebanyak 833 responden. Nah, ini idealnya ya, ini idealnya. Tapi nanti kalau untuk kasus-kasus yang langka tentu kita tidak mungkin ya mendapatkan sampel sebanyak ini ya. Nah, tentu nanti kita lihat ya bagaimana caranya agar nilai sel yang ada di masing-masing itu tidak kecil dari 5 ya. Jadi kecil sama dengan 5 itu mengakibatkan nanti ada missing ya atau kesalahan ketika kita menarik kesimpulan menggunakan tabel silang ya. Oke, saya coba lanjutkan dulu ya. Nanti kita mungkin barangkali di praktikumnya ya kita akan bahas lebih dalam mengenai
yang saya sampaikan tadi. Ya. Selanjutnya kita menentukan variabel yang akan diteliti. Jadi mulai kita lagi setelah sampel selesai, ya besar sampel sudah kita bahas, kemudian sampel yang representatif kita sudah ketahui, ketika kita mengolah menggunakan tabel silang juga kita sudah ketahui syarat-syaratnya, kita lanjutkan dengan menentukan variabel yang diteliti. Ya, jadi variabel yang diteliti itu adalah variabel apa ya yang menjadi acuan kita untuk mengambil data, ya. Maka sebaiknya bikin dia dalam definisi operasional. Jadi variabel-variabel itu operasionalkan definisinya. Artinya dia adalah definisi kerja, bukan lagi definisi teori. Ya, jadi ketika kita sudah menggunakan variabel penelitian, maka jadikan dia adalah variabel dengan definisi kerja. Maka namanya adalah definisi operasional, ya, bukan definisi teori. Tolong diingat nanti, ya. Maka cara pengumpulan data setelah variabel kita sudah tetapkan, ya itu diantaranya adalah kita bisa menggunakan pengumpulan data secara primer. Ya. Pengumpulan data secara primer itu adalah pengumpulan data di mana responden sendiri yang langsung terjun ke responden, ya, bisa nanti ke community, ya, ke komunitas, bisa nanti ke rumah sakit, ya, bisa nanti ke BPM, ya, bisa nanti ke klinik bersalin dan lain sebagainya. Itu nanti kita sendiri sebagai peneliti yang mengambil data langsung ke responden. Itu dinamakan dengan data primer. Contoh yang bisa saya lakukan nanti adalah medik wawancara. Ada wawancara medis yang dilakukan kepada responden, ya. Artinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada responden itu adalah pertanyaan medis, ya. Bertujuan untuk menggali ya lebih dalam ya bagaimana persepsi, pengetahuan, sikap dan lain sebagainya yang berasal dari responden langsung. Kemudian medik wawancara itu nanti akan berisi kuesioner pertanyaan, ya, atau dinamakan dengan daftar pertanyaan, ya. Kemudian selain pengumpulan data itu secara primer, kita juga bisa melakukan pengumpulan data secara sekunder. Artinya kita tidak terjun langsung ke responden. Ya, kita tidak ke komunitas, ya, kita tidak ke rumah sakit, ya, kita tidak ke BPM, tidak ke klinik bersalin, tetapi kita mengambil data dari datanya berbentuk data sekunder. Artinya kita mendapatkan data dari instansi terkait, yang misalnya dari rekam medis rumah sakit, ya, atau kita menyuruh responden untuk merekam wawancaranya, ya. Jadi daftar pertanyaan itu nanti responden merekam jawabannya. Itu juga dikatakan sebagai data yang kita ambil itu dalam bentuk pengumpulan data secara sekunder, ya. Nah, kalau saya mau sampaikan kepada saudara, yang terbaik itu adalah kita mengambil data secara primer, ya. Artinya kita terjun langsung ke responden. Artinya semua sikap, semua keinginan responden, ya, keluh kesah responden bisa kita dengarkan langsung, ya. Sehingga kita nanti di dalam pembahasan suatu karya penelitian dalam bentuk skripsi itu nanti bisa menjabarkannya dengan lebih luas, ya. Nah, maka yang terbaik itu adalah kita melakukan pengambilan data secara primer, ya. Tetapi kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu yang mengakibatkan kita tidak bisa kontak langsung dengan responden, baru kita bisa melakukan sekunder ini, ya, mungkin dengan rekam medis, ya, atau melakukan wawancara, tetapi wawancaranya direkam, ya. Kita tidak langsung ketemu dengan responden, ya, tapi responden saja yang merekam jawaban angket yang kita berikan, ya. Itu dinamakan dengan kita mendapatkan langsung kita tidak mendapatkan langsung data dari responden, ya. Tapi ada pihak lain yang tempat kita untuk mendapatkan data, ya. Kalau rekaman itu berarti kan ada unsur rekaman voice namanya, ya, sehingga kita baru mengetahui apa jawaban dari responden. Oke, ya, sampai di sana untuk variabelnya. Kemudian nanti ketika saudara membuat kuesioner pertanyaan atau daftar pertanyaan yang ingin disampaikan kepada responden itu ada 6 ketentuan pertanyaan. Ya, yang pertama pertanyaan itu harus singkat, ya, singkat. Apalagi kalau kita mau bertanya langsung ke responden, ya, pertanyaan itu singkat, ya, to the point istilahnya. Ya, kita bertanya itu singkat. Kemudian jelas, ya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tidak dimengerti oleh responden, ya. Jadi kita bertanya itu selain singkat, ya, padat, nah, seperti itu, kemudian juga jelas, ya. Artinya ketika kita sebagai peneliti bertanya kepada responden, kita sudah bisa berkomunikasi dengan efektif, ya. Berkomunikasi dengan efektif. Artinya apa yang kita inginkan itu sama dengan pemahaman responden. Jangan sampai ambigu nanti responden menjawab, ya. Tolong nanti
belajar ya bagaimana cara berkomunikasi yang efektif ya, berkomunikasi yang terapeutik ya, artinya komunikasi yang kita berikan yang kita sampaikan ke responden atau kepada pasien itu mampu juga membuat responden itu sembuh dari penyakit yang dia derita ya. Jadi ada komunikasi terapeutiknya di sana, ada komunikasi efektif, jelas ya, padat, tepat ya. Kemudian juga pertanyaan itu sederhana ya. Jangan saudara nanti membuat pertanyaan-pertanyaan ya yang bernilai pernyataan-pernyataan medis yang tidak dimengerti oleh responden ya. Jadi kalau seandainya saudara mau bertanya menars ya, ganti kata-kata menars itu dengan apa? Haid pertama ya, atau mens pertama seperti itu. Kalau saudara nanti bertanya tentang disminor, jangan tanyakan disminor ke responden. Responden nggak paham itu. Pertanyaannya tidak sederhana. Ganti dengan mungkin nyeri haid, nyeri mens ya, nyeri ketika mens ya, dan sebagainya. Jadi ganti pertanyaan-pertanyaan itu sehingga pertanyaan itu singkat, jelas, padat, kemudian juga sederhana. Nah, itu pertama ya, kunci dari ketentuan pertanyaan yang kita sampaikan kepada responden. Yang kedua, pertanyaan itu jangan membingungkan ya. Ada dua pertanyaan yang kurang lebih sama lah seperti itu ya, sehingga nanti ketika responden menjawab bingung dia ya. Ketika saudara dapatkan jawaban responden dia menjawab bingung, itu yakinlah ya, saudara tidak akan mendapatkan hasil yang baik ketika saudara melakukan pengumpulan data ke responden, baik itu dalam bentuk angket ya, dalam bentuk wawancara ya, atau dalam observasi langsung. Jadi penting ya, kuesioner yang ada di dalam penelitian kita itu jangan membingungkan ya. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat ada pemikiran lain ya di kepala responden ya. Makanya selain jelas, singkat, kemudian sederhana tadi, jangan buat pertanyaan yang membingungkan ya. Nanti kita lihat ya seperti apa pertanyaan yang membingungkan itu. Yang ketiga itu jangan menyinggung perasaan responden ya. Jadi jangan bertanya ke responden sehingga membuat responden itu tersinggung. Contoh ini ya, saudara nggak tahu ini responden ternyata saudara mau bertanya paritas ya, artinya saudara bertanya ini kelahiran keberapa pada ibu ya. Pertanyaan itu saudara tanya langsung tanpa ada pertanyaan pembuka dari saudara ya. Langsung saja, ini ibu sudah paritas keberapa, sudah melahirkan anak keberapa, padahal responden itu belum pernah melahirkan sama sekali. Ya, mungkin mandul atau apa ya. Tersinggung responden, ya itu fatal, yang mengakibatkan nanti saudara tidak akan diterima lagi oleh responden. Ya, tersinggung perasaannya. Atau saudara bertanya tentang tentang agama ya yang sensitif ya, kemudian tersinggung perasaan responden, nanti responden tidak akan bisa memberikan jawaban yang saudara inginkan ya, sehingga nanti tentu nanti akan berakibat fatal terhadap penelitian yang dilakukan. Padahal ya sampel saudara sedikit ya, orangnya harus ditanyakan, tetapi karena dia sudah tersinggung, dia tidak mau lagi menjawab pertanyaan yang saudara berikan. Ya, itu kan nanti bermasalah ya. Jadi ingat ya, jangan menyinggung perasaan responden. Yang keempat, ini jangan menjurus sehingga jawaban itu mudah ditebak. Ya. Saudara berikan plot clue gitu ya. Oh ini enggak bu, itu enggak bu, ikut mungkin itu nggak boleh ya. Jadi kalau seandainya seperti itu, saudara sudah membawa responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita, itu tidak boleh ya. Jangan menjurus sehingga jawaban itu mudah ditebak ya. Dibawa-bawa responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita ya. Kemudian yang kelima, usahakan minimal jawaban itu mengingat. Ya, ini contoh ini, saudara bertanya ke ibu-ibu yang sudah lansia misalnya, saudara tanya hari dan tanggal lahir ibu kapan, ya, pasti dia tidak ingat, ya. Maka saudara sampaikan kepada responden, misalnya wawancara ini, sampaikan mungkin waktu ibu lahir itu Jepang masuk ke Indonesia enggak bu, seperti itu, sehingga nanti responden ingat, oh iya waktu ibu lahir itu, Jepang waktu itu menjajah kita, berarti 1942 seperti itu. Harinya skip saja ya, karena kalau orang udah tua nggak tahu kan kita kapan hari lahirnya. Mungkin kalau saudara pintar itu bisa cek menggunakan kalender yang sekarang sudah digital itu kan, bisa kita tahu itu hari apa ya. Kalau seandainya mau tetap juga ingin mengetahui hari lahirnya kapan, seperti itu ya. Jadi usahakan minimal jawaban itu mengingat ya. Atau ya saudara bertanya ini tentang suhu ya. Waktu ibu sakit itu berapa suhu ibu bu? Nah, saudara sudah ada jawaban yang harusnya ada di kepala ibu dan ada di kepala saudara.
Waktu itu Ibu suhunya tinggi, nak Bu. Nah, suhu tinggi kan sudah tahu. Suhu normal itu sampai 37 derajat Celcius ya. Di atas itu berarti suhunya tinggi. Nah, saudara sudah bisa menebak atau responden diajak untuk bisa mengingat ya berapa suhu waktu dia sakit itu. Ya, jadi usahakan minimal jawaban itu mengingat. Ya. Yang keenam, usahakan jangan responden itu menghitung. Ya, ini adalah pula pertanyaan apa ya? Sehingga responden pusing untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, misalnya ini, Bu, Baras, Ibu, gizi yang baik itu untuk dikonsumsi untuk lansia ya, udah payah pula Ibu untuk menghitungkan tinggi badan, kurang berat badan, kalau itu harusnya segitu. Nah, berat badannya normal segitu, kini berat badannya sekian. Allah begitu hitung pula responden, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Ketentuan pertanyaan yang seperti itu tuh harus dihindari ketika kita melakukan penelitian di lapangan. Oke ya, Saudara Ulfa, ada pertanyaan mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin untuk besok kita ada pertemuan nggak hari Kamis? Ulfa? Tidak ada. Tidak ya. Hari Jumat ada ya? Jumat ada? Ada lagi Jumat libur, Pak. Oh, Jumat libur, hari apa itu? Pak, tanggal 9. Oh, udah ini ya, menyambut Lebaran ya? Iya, Pak. Berarti kita ini adalah satu lagi, karena ini baru pertemuan kita ke-6 ini hari ini. Karena ada satu lagi pertemuan, kira-kira kapan tuh yang bisa kita lanjutkan? Biar selesai di saya, nanti dilanjutkan dengan ibu-ibu dan bapak yang lainnya. Siapa saja yang termasuk dalam tim metodologi riset ini selain saya? Pak Andi ya? Iya enggak? Atau Bu Ayu? Pak Andi. Siapa? Pak Andi, Pak. Pak Andi ya, oke. Jadi coba tanya ya, bertanyalah, waktunya bertanya, nanti kita juga akan bahas tugas saudara kemarin ya. Saya lihat tidak semua, kita jumlahnya totalnya berapa? 11 orang, Pak. Ada satu orang lagi yang belum masuk nih ya. Di pertemuan kita terakhir nanti kita bahas tugas saudara itu ya, biar saudara juga paham ya, ada masukan mungkin dari saya yang bisa saudara jadikan acuan nanti untuk membuat proposal ya. Ini sekarang udah semester berapa? 6, Pak. Kan udah mau selesai itu ya. Jadi ada nggak pertanyaan sampai di ketentuan dalam membuat pertanyaan ini nanti? Ada? Atau paham? Kalau paham saya lanjutkan. Paham ya? Paham? Pahamkah? Aduh. Iya, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham ya saya lanjutkan dulu Pak ya. Jadi kita lanjutkan sekarang. Kita sudah siapkan data ini ya. Kita sudah siapkan pertanyaan. Kita sudah mulai sekarang melakukan pengumpulan data. Ya, pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik sebenarnya ya. Di antaranya adalah wawancara. Ya, wawancara berarti kita sebagai peneliti langsung bertanya ke responden ya, ke pasien ya, ke masyarakat ya, ke responden kita penelitian ya. Itu kita yang bertanya langsung, kita yang mengisi langsung di lembar wawancara itu ya, atau borang wawancara itu. Yang kedua, selanjutnya adalah angket ya. Angket itu kita bikin kuesioner pertanyaan dalam bentuk angket, nanti yang mengisinya responden. Ya, misalnya berjanji ini 1 hari lagi dijemput seperti itu ya. Itu dinamakan dengan angket ya. Kemudian ada lagi lembar observasi. Kalau lembar observasi, kita sebagai peneliti yang mengisi langsung bagaimana pengamatan kita kepada responden. Ya, misalnya kita ke rumah sakit, bawa lembar observasi, lihat bagaimana perkembangan ibu setelah melahirkan ya, hari pertama seperti apa, hari kedua seperti apa, seperti laporan kasus 28 minggu ya kalau dulu ya. Nah, itu namanya kita sebagai peneliti yang mencatat langsung di lembar observasi atau lembar pengamatan ya. Lembar observasi itu sama dengan lembar pengamatan. Kita lihat yang pertama, wawancara. Itu wawancara dapat dikumpulkan data tentang fakta, ya, bisa umur, ya, bisa pendidikan, pekerjaan, penyakit dan lain-lain sebagainya, bisa sikap, ya, bisa pendapat dan pengalaman, ya, itu bisa kita lihat dengan cara kita mewawancarai responden, ya, mewawancarai pasien, ya, dan seluruh yang ingin kita yang ingin kita wawancarai ya sesuai dengan responden penelitian kita.
Nanti jawaban itu diisi oleh pewawancara. Ya, jadi kalau wawancara ingat yang mengisinya adalah kita sebagai pewawancara. Biasanya yang pewawancara itu peneliti langsung ya, atau ada rekanan peneliti itu boleh. Di mana rekanan itu sudah diberikan persamaan persepsi ya kepada teman ya atau siapa saja sebagai rekan wawancara untuk mewawancarai responden. Misalnya respondennya banyak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua angket. Ya, angket itu adalah di mana pertanyaan itu diajukan secara tertulis dan jawaban diisi oleh responden. Ya, kita siapkan angket itu dalam bentuk kuesioner pertanyaan, kemudian nanti yang menjawabnya itu nanti adalah responden. Nanti kita janji ya, nanti 1 hari lagi saya jemput ya, atau besok atau 1 jam lagi saya ambil ya jawabannya seperti itu. Kita berjanji dengan responden kapan diambil ya. Artinya yang mengisi adalah responden seperti itu. Selanjutnya, baru kita lakukan pengolahan data. Ya, pengolahan data itu bisa kita lakukan dengan 2 hal ya. Bisa kita lakukan dengan menggunakan program komputer ya, atau kita bisa juga melakukan secara manual ya. Kan udah belajar biostat kan? Biostatistik udah belajar? Sudah, Pak. Sudah, berarti sudah bisa cara membuat frekuensi, persentase ya, mean, median, modus seperti itu udah bisa kan? Udah ya. Nah, berarti nanti kita tinggal ya. Kalau sudah bisa berarti kita tinggal mengaplikasikannya sehingga nanti kita bikin ya bagaimana pengolahan data menggunakan cara manual, atau kita juga bisa menggunakan cara komputer ya, misalnya menggunakan SPSS dan lain sebagainya ya. Kemudian penyajian data itu ditampilkan yang pertama dalam tabel distribusi frekuensi ya, misalnya pengetahuan tinggi, sedang, rendah tadi, ya, sudah buat frekuensinya, F-nya misalnya 10, 15, 6, itu adalah distribusi frekuensi. Kemudian di dalam distribusi frekuensi itu saudara juga bisa memasukkan nilai persentase ya, persentase itu adalah nilai frekuensi dibagi dengan nilai total data dikali 100%, ya, itu dapat nanti persentasenya. Kemudian dapat juga disajikan dalam bentuk tabel silang atau cross tab ya, dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, itu tergantung nanti saudara sampai di mana melakukan penyajian data. Apakah dalam bentuk tabel ya, tabular berarti, atau dalam bentuk grafik, grafikal seperti itu. Dua-duanya bisa digunakan tergantung nanti saudara mau mention bagian apa. Ya, at least nanti saudara sebaiknya itu mengikuti acuan atau panduan yang ada di dalam laporan skripsi yang ada ya. Nanti biasanya prodi ada ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman apa yang harus ada di dalam penyajian hasil penelitian dan lain sebagainya. Nah, nanti ikuti itu ya. Apakah dalam bentuk tabular, tabel, atau dalam bentuk grafikal, grafik ya. Itu tergantung nanti pedoman. Silakan pedomani itu. Selanjutnya kita langsung ke analisis data. Ya, data yang sudah kita sajikan tadi, kita tinggal menganalisis ya. Kalau penelitian kita adalah penelitian deskriptif ya, maka nanti kita tentu melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh dengan perhitungan statistik sederhana. Misalnya rasio, ya rasio itu adalah perbandingan, kemudian persentase ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kemudian proporsi itu jumlah ya, bisa juga rata-rata, mean ya, simpangan baku, standar deviasi, kemudian koefisien korelasi kalau kita menggunakan chi-square misalnya, atau pengukuran risiko relatif RR ya, sesuai dengan skala ukuran data. RR itu bertujuan untuk memprediksi ya apakah kasus ini di masa yang akan datang bagaimana prediksinya, akan terjadi berapa kalikah ya, itu bisa kita gunakan RR ya. Kemudian ya dari data yang saudara dapatkan itu nanti ada yang dikenal dengan data nominal ya. Data nominal itu adalah di mana frekuensi ya, proporsi, persentase dan rata-rata untuk statistik dengan kita melakukan uji chi-square namanya ya, atau kita juga bisa menggunakan Fisher probability exact test ya. Kita menggunakan Fisher exact test ketika kita menggunakan ujinya adalah chi-square. Itu datanya bisa dalam bentuk nominal ya. Kemudian kalau seandainya data itu dalam bentuk ordinal, kita bisa menggunakan nanti Wilcoxon sum test ya, rank sum test ya, atau bisa juga kita menggunakan Mann-Whitney U test ya. Ini bisa ya. Kalau saudara menggunakan SPSS nanti ini tinggal mengklik ya, mana bagian yang akan saudara lihat sesuai dengan data yang saudara punyai ya, apakah nominal ya, ordinal, kemudian interval ya, interval kita bisa menggunakan uji T namanya, berarti kita sudah melakukan riset eksperimental ya, atau juga bisa ujian ANOVA ya, atau bisa juga kita melakukan analisis multivarian ya. Multivarian itu artinya kita bisa melihat ya
bagaimana keterhubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Keterhubungannya itu timbal balik ya. Kalau di dalam kimia, saudara mengenalnya dengan hubungan irreversible ya, bisa balik ya. Jadi ke kiri dan ke kanan itu dia bisa bolak-balik ya. Itu dinamakan dengan analisis multivarian ya. Oke, kemudian juga selain interval ada juga skala ukur lain, yaitu skala ukur rasio ya. Rasio itu ya, rasio itu yang tertinggi sebenarnya skala ukurnya ya. Jadi kalau kita lihat nih skala ukur yang nominal itu adalah skala ukur paling rendah ya. Jadi kategori jawaban dalam kuesionernya nanti iya dan tidak ya. Jadi kalau seandainya iya dan tidak, nanti jawaban dalam kuesioner saudara itu dia masuk ke dalam skala ukur terendah, itu adalah nominal ya, benar salah ya, laki-laki dan perempuan ya. Karena di antara kategori ini tidak bisa diketahui tingkat perbedaannya ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, nominal itu adalah terdiri atas beberapa kategori. Apa kategori itu? Contoh ya, iya dan tidak. Iya dan tidak itu adalah kategori. Benar dan salah itu adalah kategori. Laki-laki dan perempuan itu adalah kategori. Tetapi di antara kategori itu kita tidak bisa mengetahui tingkat perbedaannya. Laki-laki tidak lebih baik daripada perempuan ya, maka dia tidak ada tingkat perbedaan ya. Nah, itu yang skala nominal. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal ya. Skala ordinal itu terdiri atas beberapa kategori. Saya contohkan di sini pendidikan. Pendidikan itu kategorinya nanti ada SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. SD, SMP, SMA itu terdiri atas beberapa kategori. Kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaan. Apa tingkat perbedaannya? SMP tentu lebih tinggi daripada SD. SMA tentu lebih tinggi daripada SMP. Perguruan tinggi pasti lebih tinggi daripada SMA. Itu artinya di antara kategori itu dapat diketahui tingkat perbedaannya. Begitu juga dengan prevalensi ya. Misalnya prevalensi penyakit kanker, misalnya kanker otak, kemudian kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, dan sebagainya, itu ada tingkatannya. Misalnya di Indonesia yang paling tinggi itu adalah kanker serviks misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kanker apa misalnya, yang ketiga kanker apa misalnya. Maka di antara kategori itu dapat diketahui tingkat perbedaannya. Ya, itu dinamakan dengan skala ordinal. Ya. Yang ketiga itu adalah skala interval. Skala interval itu di samping dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, kemudian di antara kategori itu diketahui berapa intervalnya, ya, berapa interval itu jaraknya, ya, berapa jaraknya. Misalnya ini saya punya data tentang suhu, ya, misalnya suhu normal itu mulai dari 35 sampai dengan 37 derajat Celcius. 35 sampai dengan 37 derajat Celcius itu adalah interval, ya. Atau umur remaja itu mulai dari 11 sampai dengan 15 tahun. 11 sampai dengan 15 tahun itu adalah interval. Ya, maka dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, kemudian di antara kategori itu diketahui jaraknya, diketahui intervalnya. Itu dinamakan dengan skala interval. Paham ya? Yang paling tinggi itu adalah skala rasio, ya. Dia terdiri atas beberapa kategori, kemudian di antara kategori dapat diketahui tingkat perbedaannya, di antara kategori diketahui jaraknya atau intervalnya, kemudian dia memiliki nol absolut. Nah, itu yang rasio. Ya. Jadi rasio ini adalah skala tertinggi. Contohnya umur. Umur itu ada dari 0 tahun, kemudian sampai dengan lansia, ya, sampai dia meninggal. Ya. Itu dia 0 sampai dia meninggal itu dia mempunyai interval jarak, kemudian juga mempunyai nol absolut. Nilai nol itu sendiri yang menentukan itu adalah skala rasio. Ezi, paham Ezi yang saya sampaikan? Paham ya? Oke. Jadi itulah ya yang masuk ke dalam skala ukuran ketika kita melakukan pengumpulan data menggunakan aturan statistik. Sampai di sini mungkin barangkali kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada, Mirna? Ayo bertanya lah ya. Harusnya saudara itu banyak bertanya ke saya ya. Karena kita jarang ini ya. Kita jarang. Pak Ulfa mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ulfa. Ayo, Ulfa bertanya. Ayo. Ya, Ulfa, coba on kan kameranya dong. On kan kameranya itu, dong. Pak. Nggak bisa on kamera Ulfa. Saya nggak tahu Ulfa yang mana. Oke, kalau nggak bisa silakan Ulfa. Ya, saya akan bertanya aja kalau nggak bisa.
Kan tadi ada pembagian angket, Pak. Hmm. Nanti kan pas angketnya sudah disebarkan tuh kan kita udah dapat hasilnya, Pak. Tapi kan Hmm. kalau tidak sesuai yang kita inginkan hasilnya gimana, Pak? Oh ya, itu yang riset ya. Jadi apa namanya? Ketika kita melakukan penelitian, kita mengumpulkan data sesuai dengan apa adanya, bukan sebagaimana adanya ya. Jadi apa adanya. Kalau datanya seperti itu ya, itu yang kita ambil ya. Jadi yang penelitian sesungguhnya itu ya. Jangan saudara berkeinginan mengumpulkan data sesuai dengan keinginan kita, itu nggak boleh ya. Di penelitian itu menyampaikan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya ya. Jadi jangan saudara paksakan sesuai teori ya. Kalau seandainya di lapangan itu tidak sesuai dengan teori, itulah yang riset ya, itu yang penelitian. Apakah nanti dia berhubungan ya atau tidak berhubungan, itu nggak ada masalah ya. Yang penting saudara melakukan riset sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam penelitian ya. Jadi jangan saudara pikirkan, oh kalau seandainya data ini bertentangan dengan teori, nanti tentu penelitian kita tidak berhasil. Bukan seperti itu ya. Jadi penelitian itu adalah mengambil kesimpulan yang sesungguhnya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Jadi tolong diingat, ini penelitian itu adalah menyampaikan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Oke, jadi kesimpulan yang diambil nanti seperti itu. Jangan nanti UFA paksakan ya. Semua data yang kita ambil itu sesuai dengan keinginan kita, jangan ya. Atau data yang kita ambil itu biar nanti kita lulus ya, gampang ujiannya, biar bikin dia berhubungan ya. Kalau di eksperimental bikin dia berpengaruh, nggak seperti itu. Ya, kalau dia memang tidak berpengaruh, dia tidak berhubungan, ya itulah data penelitian kita. Itu yang dilaporkan. Paham ya? Paham ya, Ulfa? Paham, Pak. Oke, silakan lagi ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, ya saya berharap saudara paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan ya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mulai melakukan analisis ini. Data sudah kita dapatkan, kemudian kita sudah mulai melakukan pengolahan data. Sekarang kita melakukan analisis terhadap pengolahannya, data yang kita lakukan. Ya, maka analisis pertama yang kita bisa lakukan adalah analisis persentase. Saya sudah gambarkan tadi ya, persentase itu berada di bagian setelah frekuensi ya. Misalnya frekuensinya 8, 10, 15, ya, datanya misalnya 20, berarti 8 per 20 kali 100% itu adalah persentase. Ya, maka analisis pertama bisa kita lakukan adalah analisis asumsi sebab akibat. Ya, di mana pada analisis asumsi sebab akibat ini perhitungan persentase sebaiknya searah dengan variabel bebas. Ya, misalnya nih ada di sini contohnya apa ini ya? Bebasnya ke arah bawah ya. Jadi bebasnya ke arah bawah ini. Misalnya saya ada variabel bebas sikap ya. Sikap ke arah bawah ya. Kemudian ada variabel pengetahuan ke arah yang dependen berarti ke arah row ya. Jadi di dalam tabel itu ada yang row itu baris ya, row itu baris. Yang kedua ada kolom ya, kolom. Kalau di sini variabel bebasnya ini adalah sikap. Sikap itu ke kolom ya, dia variabel bebas. Kemudian variabel terikatnya adalah pengetahuan, dia ke row ya. Jadi kolom row gitu ya. Paham ya? Paham Birna? Ya Allah. Ya. Jadi row itu bahasa kitanya baris ya, ini baris ya, ini kolom. Ya, sekarang coba lihat arah panah ini, variabel bebasnya arah kolom ke bawah. Ya, ya orang-orang ekonomi dia tahu sekali itu ya, bikin jalur-jalur apa namanya, lajur ya, lajur-lajur ekonomi itu ada yang baris ya, ada yang kolom gitu. Oke, jadi saya lanjutkan dulu ya, mudah-mudahan paham lah ya. Asumsi sebab akibat. Ya, asumsi sebab akibat itu adalah kita melakukan perhitungan persentase sebaiknya searah dengan variabel bebas, berarti dia arahnya ke kolom, ya arahnya ke kolom.
Nanti bila kita menginterpretasikan ada atau tidak adanya hubungan ya antara variabel bebas dengan variabel terikat atau tergantung, itu adalah dengan membandingkan angka-angka persen dalam sel-sel yang bersangkutan searah dengan variabel tergantung. Berarti arahnya ke kolom, ya ke bawah. Ya. Itu analisis persentase. Ya. Nah, jadi arah penjumlahannya itu adalah ke bawah. Ya, searah dengan variabel bebas ya. Di mana variabel tergantung nanti ya tentu dia memiliki sel arah memperbandingkan angka persentase dalam dalam perhitungannya ya, dalam perhitungannya. Kita coba contoh lihat tabelnya. Ya, ini tabelnya ya. Ini contohnya ya yang ke bawah kebiasaan merokok. Berarti kebiasaan merokok adalah variabel bebas. Oke ya, kalau saya sebut variabel bebas itu sama dengan variabel independen ya. Kalau saya sebut variabel tergantung atau variabel terikat itu sama dengan variabel dependen. Oke. Oke ya, masukkan ke kepalanya. Oke, kita lanjutkan di sini. Coba perhatikan. Tadi dikatakan ya, analisis persentase ini ya, ini 60, ini 40 ya, ini 46,8, ini 53,2 itu namakan persentase. Kita menjumlahkan ke bawah, coba perhatikan. Ini 46 tambah 30, 76. Ya kan? Ya. Kemudian 60 tambah 40, 100. Ke bawah. Oke? Nah, oke. Ini 58 tambah 66, 124. Ya. Kemudian 46,8, 53,2, 100%. Jadi semua penjumlahan persentase dan proporsi atau frekuensinya itu adalah ke bawah, ya sesuai dengan kolom ya, sesuai dengan variabel independen. Di mana variabel independennya di sini adalah kebiasaan merokok, ya. Kemudian yang kita jumlahkan, coba perhatikan, ketika kita menjumlahkan ke bagian row baris, yang kita jumlahkan ini 46 tambah 54, 104. Jumlahnya ke baris. Tetapi persentasenya ke bawah, coba perhatikan ini. 30 tambah 66, 96. Ya. Tetapi coba persentasenya ini. Harusnya kan persentase, kalau ini kan berarti kan 30 per 96 kali 100%. Tidak seperti itu. Tapi tetap persentasenya itu kolom. Coba perhatikan ini. 104 per 200 ya kali 100%. 52%. Ya. Kemudian 96 per 200 ya kali 100%. 48%. Maka 52 tambah 48%, 100%. Paham? Ini dibikin agak sedikit membingungkan saudara, tetapi ingat ya, proses ya, persentase untuk prostat ini semuanya itu kolom. Sesuai dengan tabel yang ada di sini adalah variabel independen ya atau variabel bebas. Paham Mirna? Insyaallah paham, Pak. Alhamdulillah. Oke ya, kalau paham. Sekarang saya ingin menganalisis tabel ini ya. Jadi kelebihan dari tabel silang ini kita bisa melakukan analisis terhadap dua variabel. Di sini adalah variabel bebasnya kebiasaan merokok, kemudian variabel terikatnya adalah penyakit paru. Bagian mana yang kita analisis ya? Yang kita analisis itu adalah bagian dominan ya, angka yang ditunjukkan. Coba mana yang paling dominan di sini? Coba saya bertanya ini, mana bagian dominan di sini? Itu adalah nilai paling tingginya adalah 66. Ya Mirna? Persentasenya 53,2%. Iya kan? Angkanya 66. Nah, maka saya bisa analisis di sini. Ya, ternyata orang yang memiliki kebiasaan merokok itu 53,2% menderita penyakit paru. Ya enggak? Artinya apa? Dia sesuai teori. Artinya penyebab kanker paru itu salah satunya adalah kebiasaan merokok. Nah, ini yang kita nanti analisis. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, ternyata di rokok itu ada nikotin, ya. Nikotinnya menyebabkan paru-parunya mungkin bolong ya. Kalau bolong berarti ada infeksi di sana, kemudian muncullah kanker di sana. Seperti itu kira-kira. Ya. Artinya dengan kita melihat tabel ini saja, kita bisa melihat hubungan dua variabel. Ya. Tidak satu variabel lagi, tapi dua variabel. Kebiasaan merokok dengan penyakit
paru. Paham, Ezi? Paham, Ezi? Sekarang saya bertanya ini, mana nilai proporsi atau frekuensi paling rendah? Ezi. Tabel yang dilihat tabel 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang ada, Pak. 30 ya. 30 ya, 30, 40 ya kan? 30 frekuensinya atau proporsinya, kemudian 40% adalah persentasenya. Artinya di sini apa? Orang yang tidak mempunyai kebiasaan merokok, ternyata ya, ini sesuai dengan kasus di sini ya. Ada juga mengakibatkan dia mendapat penyakit paru, tetapi jumlahnya sedikit. Ya. Jadi kalau seandainya dia tidak merokok, maka dia akan kecil kemungkinan untuk mendapatkan kanker paru karena persentase di sana dia paling sedikit. Ya. Hanya 40%. Ya, artinya dengan tidak merokok, maka bisa menghindarkan diri kita dari terjangkitnya penyakit kanker paru. Paham ya? Nah, seperti itu ya, kalau kita mau melihat secara lebih luas ya hubungan antar dua variabel. Kemudian kita juga bisa melihat frekuensi untuk masing-masing variabel. Saya contohkan ini penyakit paru saja. Untuk penyakit paru saja, jumlah kasus yang ada ya itu adalah yang menderita penyakit paru itu adalah 96 orang ya atau 48%. Sementara yang tidak menderita penyakit paru itu adalah 104. Berarti yang lebih dominan adalah tidak menderita penyakit paru pada kasus ini, ya, pada ketika kita melakukan penelitian. Kemudian kebiasaan merokok juga seperti itu. Kita bisa melihat, ya, persentase tertingginya adalah, ya, yang merokok itu adalah 124 orang dari 200 orang. Artinya lebih dari 50%, ya, orang di sini yang kita teliti itu adalah memiliki kebiasaan merokok seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat di bagian masing-masingnya untuk distribusi frekuensinya. Nah, inilah, jadi ketika kita dihadapkan kepada tabel ini saja, kita sudah bisa mendefinisikan banyak hal, ya, sehingga kita bisa memaparkan ya hasil penelitian kita itu dengan gamblang, ya, dengan baik, ya, at least ya kita tentu harus paham dengan apa yang kita ambil ya untuk melakukan pengumpulan data. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Ulfa juga ya, kalau ada yang bertanyakan, silakan. Kemudian juga yang lain ya. Saya coba cek monitor yang lain. Puja, ada yang bertanyakan, Puja? Putri? Puja? Putri, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kita sudah mulai ini ya, sudah mulai fokus ya untuk melihat nanti sudah itu menjadi apa nanti ya. Silakan Putri, ada yang mau ditanyakan? Paham betul? Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Kalau Fiona? Kalau Puja gimana Puja? Puja? Insya Allah paham, Pak. Paham ya Fiona? Ini biar aman ya Puja ya. Paham aja lah ya. Ya enggak, Bu? Ya. Tapi saya harapkan memang sudah paham ya. Karena sudah mau di tahun-tahun akhir ya. Bisa ya semuanya ini sudah bisa selesaikan dengan baik. Tasya, ada pertanyaan Tasya? Nah, ini kata-kata yang saya sebut. Ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Mas, Pak. Ya. Kalau ada silakan Tasya, kalau enggak saya lanjutkan ini. Ya, yang saya sampaikan tadi interpretasinya ada di sini ya. Jadi, slide ini sudah saya kasih kan, Putri? Sudah kan, Bu? Belum? Pak. Belum. Belum ini, Pak. Ya, nanti saya ini ya, saya share nanti di grup ya. Oke. Nah, saya skip bagian itu. Nah, ini yang kedua. Apakah ada hubungan ya antara tingkat pendidikan dengan alat kontrasepsi yang dipakai? Ya, ini misalnya saudara melakukan penelitian ini hubungan ya tingkat pendidikan dengan alat kontrasepsi ya, di mana misalnya harus ada person ya, harus ada place dan harus ada time ya. Harus ada orangnya siapa, ya kontrasepsi pasti ibu ya yang menggunakan atau juga bapak juga bisa ya kontrasepsinya. Kemudian nanti saudara nanti harus tentukan tempatnya di mana, misalnya di wilayah kerja Puskesmas A ya tahun 2022, itu judul yang lengkap ya, ada
person, ada place, ada time. Ya. Kemudian nanti persentase baris digunakan apabila ingin menganalisis mengenai kolom. Ya. Jadi kita gunakan baris nih. Ya. Ini kebalikan dari tadi ya, kalau tadi kolom yang kita gunakan, sekarang kita gunakan baris. Coba perhatikan ini. Ya. Ini dinamakan cross tab 3 kali 3. Ya. Kalau tadi 2 kali 2 ya. 2 di ini apa tadi yang kita bahas, kebiasaan merokok, kemudian 2 di penyakit paru. Sekarang dia menjadi 3 kali 3. Tingkat pendidikannya ada rendah, menengah, tinggi. Kemudian di alat kontrasepsi ada pil, suntikan, kondom. Ya, jadi ada 3 kali 3. Ya. Maka ini kalau kita mau melihat di bagian row ya, di bagian baris, nah, coba perhatikan 15 tambah 10 tambah 5 itu berapa? 30 ya. Coba perhatikan 15 tambah 10 tambah 5, 30. Kemudian 9 tambah 13 tambah 3, 25. 6 tambah 7 tambah 12, 25. Ya. Coba perhatikan. Kalau kita mau menganalisis seperti ini, kalau tadi kan kolom ya, sekarang baris. Itu sama saja kita menjumlahkan persentasenya per baris ya. Berarti di sini adalah 15 per 30 kali 100%, berarti 50, 10 per 30 ya, kali 100, 10 per 30 kali 100%, berarti 33,3, dan 5 per 30 kali 100%, berarti 16,7. Jadi ini baris ya, kalau tadi kolom, sekarang baris ya. Begitu juga kalau suntikan ya, 9, 13, nah berarti 9 per 25 kali 100%, berarti 11,25 dan seterusnya ya, 13 per 25 dan seterusnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Ezi? Ezi ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, oke. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tadi kolom, sekarang baris. Ya. Artinya kalau di sini juga bisa kita terjemahkan, kita kembali lihat ya bagaimana di mana persentase paling tinggi atau nilai proporsi paling tinggi. Coba di mana Ezi yang paling tinggi kalau di tabel ini? Paling tinggi itu Pak. Jadi kalau paling tinggi saya bilang lihat selnya ini ya. Lihat selnya ini. Di pil Pak. Di pil ya. Pil rendah, tingkat pendidikannya rendah ya. Berarti di sini apa? Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah itu lebih dominan menggunakan alat kontrasepsi pil. Seperti itu. Iya. Ya. Oke. Jadi nanti kalau saudara lihat nanti yang saudara kata-katai istilahnya di dalam pembahasan itu nanti adalah yang rendah ini ya. Tingkat pendidikan rendah itu dominan menggunakan pil. Kenapa? Itu mungkin karena lebih gampang ya, atau karena apa, itu tergantung nanti bagaimana pengamatan saudara di lapangan ya, observasi atau wawancara yang saya lakukan di lapangan ya ke bapak atau ibu yang menggunakan alat kontrasepsi seperti itu. Oke, kata-katanya ini ada di bagian ini ya, nanti saya silahkan saja saudara baca lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya saya sampaikan ini analisis resiko relatif RR ya. Jadi kalau tabel saudara seperti tadi, ini 2 kali 2 yang pertama tadi, maka ini bisa kita bikin ini sel A, ini sel B, sel C, sel D, maka jumlahnya adalah A tambah B, ini adalah C tambah D, kalau di sini ke bawahnya A tambah C, ini adalah B tambah D. Maka RR atau resiko relatif adalah perbandingan atau rasio antara proporsi yang mempunyai risiko A per A tambah C dengan proporsi B per B tambah C. Berarti RR-nya itu adalah A-nya ini, dibagi dengan A tambah C, ya, dibagi dengan B per B tambah D. Ya. Jadi kalau seandainya ada data seperti ini, maka tentu kita bisa membuat berapa nilai RR-nya. Ya. Bisa nggak, Ezi? Tinggal kita memasukkan nilai ini 60, ini 10, berarti 60 per 75 dibagi dengan 10 per 60. Gitu ya. Maka kita dapatkan nilai RR. Ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Karena jam 9 saya mau membimbing ibu-ibu Proksus nih untuk ujian hari ini. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita ya, mudah-mudahan saudara bisa memahami. Saya tidak bertanya lagi apakah saudara paham ya, karena 5 menit lagi saya harus membimbing ibu-ibu dalam ujian skripsi hari ini. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke, Pak. silakan on-kan kameranya dulu. On-kan kameranya cepat ya. Saya ambil kehadiran kita. Iya, semuanya. Ulfa, Fiona, Ulfa, Nabila, Dinda, Putri. Ya, on-kan kamera sebentar. Ya, senyum ya. 1, 2, 3.
Udah ya, saya tutup saja.